Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala milladihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai kepada sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Halaman ya, qiyamuhu binafsihi. Wajib Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsih. Maknanya wajib Allah berdiri sendiri. Pengertian berdiri sendiri itu adalah Allah tidak butuh kepada yang lain. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Maka dikatakan Allah wajib qiyamuhu binafsih. Dimengerti pula dengan ungkapan al-ghaniyul mutlak. Allah itu maha kaya secara mutlak.
kaya bagi Allah berbeda dengan kaya bagi makhluk. Kalau ghani itu artinya kaya. Kalau ghaniyun an itu berarti tidak butuh kepada yang lain. Ghaniyun an kulli ma siwa. Allah itu maha kaya dari yang lain, artinya Allah tidak butuh kepada yang lain. Gitu loh. Kalau kaya pada kita itu maknanya kaya pada kita maknanya memiliki sesuatu. Kalau punya sesuatu baru disebut kaya. Kalau punya banyak uang disebut kaya harta, namanya Soeharto. Kalau kaya utang kita miskin. Jokowi. Kalau kaya utang ya namanya kaya. Kalau punya utangnya banyak kaya utang. Kalau punya istri banyak kaya istri, gitu loh. Jadi karena memiliki sesuatu yang banyak maka disebut kaya. Lah, Allah disebut kaya itu bukan karena memiliki sesuatu. Jangan disebut Allah maha kaya karena punya langit dan enggak ada hubungannya. Kenapa? Allah sebelum langit bumi itu diciptakan itu jangan disebut bahwa Allah jadinya miskin nanti karena enggak memiliki sesuatu. Belum punya langit, belum punya bumi, belum punya segala isinya Allah miskin. Ya enggak. Namanya kaya bagi Allah bukan memiliki sesuatu. Kaya bagi Allah maknanya tidak membutuhkan segala sesuatu. Hingga mau ada alam atau enggak ada alam, Allah ya ghaniyun mutlak. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu yang diciptakannya. Ya, jadi beda nih. Ghani kaya yang menjadi sifat Allah dan ghani yang menjadi sifat kita itu beda gitu. Jadi kaya yang dimaksud pada Allah adalah enggak butuh segala sesuatu. Kalau yang dimaksud kaya pada makhluk adalah berkaitan dengan memiliki sesuatu. Berarti kaya yang ada pada makhluk itu diciptakan oleh Allah. Allah bikin kamu kaya, Allah bikin yang lain miskin. Kenapa? Allah melebihkan pada kamu sesuatu dan Allah mengurangkan pada yang lain sesuatu. Hingga Allah yang bikin kita kaya, Allah yang bikin kita miskin. Tapi makna kaya di sini tidak seperti yang menjadi sifat kita. Kaya yang dimaksud pada Allah itu maknanya qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Mau ada langit, Allah tetap berdiri sendiri. Enggak ada langit bumi, Allah tetap berdiri sendiri. Allah tidak bergantung, tidak butuh kepada sesuatu yang lain. Makanya qiyamuhu binafsihi itu diartikan oleh musannif, oleh ulama, itu diartikan dengan pengertian dengan dua macam penafsiran. Qiyamu binafsihi dimengerti dengan dua macam penafsiran. Yang pertama, Allah itu mustahil butuh kepada zat yang lain. Yang kedua, mustahil butuh kepada yang mewujudkan dirinya.
Itu tandanya Allah tidak butuh segalanya. Yang pertama, tidak butuh kepada zat yang lain. Kenapa? Karena Allah berdiri pada zatnya Allah berdiri pada wujudnya sendiri. Lah kalau kita berdiri pada wujudnya siapa? Berdiri pada wujud yang bertempat. Kalau kita ini mau disebut zat, sama-sama zat namanya. Allah disebut dengan bahasa, disebut namanya zat. Kita juga disebut zat. Apa sih zat itu? Zat itu apa? Allah zat bukan? Apa zat itu? Zat. Allah zat bukan? Allah zat. Kalau zat itu bentuk berarti Allah berbentuk gitu. Zat itu apa? Zat itu sesuatu yang ditemukan sifat-sifatnya. Meja ini zat bukan? Ini gelas zat bukan? Air gelas zat bukan? Ketika dia disebut zat, maknanya pada dirinya ditemukan sifat-sifat. Jadi kalau mau dibahasakan begini, zat itu maksudnya sesuatu yang berdiri sendiri. Lah, kita mau tahu nih, sesuatu itu kok disebut berdiri sendiri, kenapa? Kenapa? Kenapa sesuatu disebut berdiri sendiri? Kenapa? Karena ada sesuatu yang bergantung pada dia. Karena ada yang bergantung sama dia, maka sesuatu itu disebut berdiri sendiri. Contohnya meja. Meja disebut zat atau berdiri sendiri. Yang bergantung sama meja apa? Yang butuh sama meja apa? Kalau begini, yang butuh sama meja apa? Yang butuh ya coklatnya, kotaknya, itu butuh sama meja. Kalau meja nggak ada, coklatnya kemana ini? Hilang. Kalau meja nggak ada, kotaknya kemana? Hilang. Baju kamu itu zat apa sifat? Susah ini mau belajar ini harus jelas ini. Kamu harus mengerti mana zat, mana sifat. Baju kamu zat apa sifat? Zat itu apa? Sifat itu apa? Zat itu apa? Sesuatu yang berdiri, yang ditemukan sifatnya, atau sesuatu yang berdiri sendiri namanya zat. Lah baju ini zat apa sifat? Baju ini zat apa sifat? Sifat. Kalau baju ini sifat, zatnya mana? Bajunya apa? Bajunya apa? Baju ini zat apa sifat? Kalau baju doang zat. Nah sifatnya mana? Putih. Baju dan putih itu satu perkara atau dua perkara? Gitu dulu. Dua perkara.
Baju dan putih. Buktinya dua perkara apa? Buktinya baju dan putih itu dua perkara. Buktinya apa? Ada baju lain yang bukan putih gitu. Tandanya putih itu bukan baju. Tembok ya putih, gigi kamu putih, berarti putih bukan baju. Berarti baju dan putih berapa perkara? Dua perkara, gitu loh maksudnya. Peci dan putihnya berapa perkara? Dua. Buktinya apa? Buktinya apa? Ada peci yang bukan putih. Berarti peci dan putih itu dua perkara. Nah, kalau itu dua perkara, sekarang kita putuskan yang zat yang mana, yang sifat yang mana, gitu dong. Sifat itu pengertiannya sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, namanya sifat. Berarti sifat itu selalu bergantung kepada yang lain, gitu loh. Sekarang saya tanya, pernah nggak kamu melihat putih keluyuran sendiri? Ada putih tapi keluyuran? Ada? Kuntilanak itu kan bajunya putih. Ini putihnya doang, nggak pakai baju. Kenapa? Berarti putih itu nggak bisa berdiri sendiri, gitu loh. Nah, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri disebut oleh apa? Istilah namanya disebut sifat. Nah, kalau putih nggak bisa berdiri sendiri, kok tahu-tahu putih itu nongol, berarti dia pasti bergantung sama yang lain. Nah, tempatnya putih itu berdiri namanya zat, gitu loh. Kamu nggak usah ngelihat zatnya kayak apa, nggak usah. Kalau di situ ada sifatnya, di situ pasti ada zatnya, gitu loh. Karena zat dan sifat itu nggak bisa dipisahkan, gitu loh. Nah, kita mau bicara Allah itu berdiri sendiri, sama aja ngomong Allah itu adalah zat, gitu loh. Berarti Allah itu bukan sifat. Kalau Allah itu sifat, berarti Allah bergantung sama yang lain. Kok bisa sama dengan makhluk, gimana sih? Kamu zat apa sifat? Kamu zat apa sifat? Kamu sifat. Bergantung sama siapa? Berarti zat kamu Allah, gitu. Gimana sih? Butuhnya kita kepada Allah berbeda dengan butuhnya zat kepada sifat. Beda. Kalau butuhnya kita kepada Allah, butuh diciptakan. Beda nih. Kalau butuhnya sifat kepada zat, itu untuk dia berdiri, untuk dia bergantung. Kalau nggak ada zatnya, maka dia nggak bisa berdiri. Dan sekarang saya tanya, kamu zat apa sifat? Zat. Sifatnya mana? Putih tadi apa? Sifat. Zatnya apa? Baju.
Gigi kamu apa warnanya? Sama nggak sama baju? Sama warnanya. Berarti gigi kamu apa? Zat apa sifat? Sifatnya mana? Nah, gitu dong. Kan jelas kan? Rambut kamu warnanya apa? Hitam. Zat apa sifat? Yang zat apanya? Nah, berarti rambut kamu apa? Zat. Hitamnya sifat. Terus semua yang ada diri kamu apa namanya? Zat dan sifat. Tangan kamu, kuku kamu, kulit kamu, semuanya ini zat dan sifat. Dari contoh inilah kita bisa mengenal Allah. Tidak akan mungkin ada zat kalau nggak ada sifatnya. Nggak akan mungkin ada zat kalau nggak ditemukan sifatnya. Jadi sifat dan zat itu keduanya selalu lazim bergandengan. Karena yang menunjukkan keberadaan zat adalah sifat. Jadi sifat itu jadi dalil, bukti. Kalau di situ ada zat, buktinya ada sifatnya. Ya, lah Allah itu zat apa sifat? Allah itu zat. Kalau Allah sifat gimana? Nah, kalau Allah sifat berarti Allah akan butuh kepada yang lain. Nah, ada nggak orang yang meyakini Allah itu sifat? Contohnya apa? Yang mengimani Allah itu sifat, contohnya orang Nasrani. Apa kata mereka? Tuhan itu ada pada Nabi Isa. Tuhan itu bersemayam pada dirinya Yesus. Berarti Tuhan itu enggak berdiri sendiri. Kadang nempel pada dirinya Yesus, kadang nempel pada Bapa, kadang pada Roh Kudus. Berarti dia enggak berdiri. Nah, kalau dia enggak berdiri sendiri berarti dia butuh pada yang. Nah, butuh itu bukan sifat Allah. Allah enggak punya sifat butuh, maka enggak mungkin Allah itu berdiri pada yang. Allah itu pasti berdiri pada dirinya sendiri. Allah tidak membutuhkan yang lain. Maknanya Allah itu zat yang berdiri pada dirinya sendiri. Lah kita zat bukan. Bedanya apa dengan Allah? Begitu. Bedanya apa dengan Allah? Kita kan zat juga punya sifat. Allah zat juga ada sifat. 20 yang kita kaji ini apa namanya? Sifat Allah. Berarti Allah itu zat yang bersifat. Nah kita zat yang bersifat. Bedanya apa dengan Allah? Kalau zat kita butuh diciptakan, itu bedanya. Maka ditafsirkan dengan dua penafsiran di situ. Penafsiran yang pertama, Allah tidak butuh pada zat yang lain. Yang kedua, mustahil butuh pada yang menciptakan. Nah, maka
Kenapa ada dua penafsiran? Agar nggak sama dengan diri kita. Kalau diartikan cuma satu, Allah itu qiyamuhu binafsih, maknanya tidak butuh pada zat yang lain, nanti sama kayak kita. Orang akan menggambarkan zatnya Allah mungkin saja seperti zatnya kita. Maka ditafsirkan dengan dua penafsiran agar pikiran kita nggak terbawa kalau zatnya Allah seperti zat kita. Maka ditafsirkan bahwa zat Allah itu berdiri sendiri dan zat Allah tidak butuh diciptakan. Kalau zat kita berdiri sendiri dan butuh diciptakan, gitu loh. Meja ini zat bukan? Dibikin enggak? Nah, berarti zatnya dia diciptakan. Buktinya dia zat apa? Ada sifatnya, gitu loh. Jadi kita harus konsekuen. Yang disebut zat itu yang bagaimana? Yang di situ ada sifatnya disebut namanya zat. Lah Allah ada sifatnya enggak? Mana sifat Allah? Wujud, qidam, baqa, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Itu namanya apa? Sifat-sifat Allah. Kalau Allah ada sifat-sifatnya, maka berarti Allah ada zatnya. Yang menolak Allah itu punya sifat siapa? Yang menolak Allah punya sifat namanya Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah itu zat doang, nggak ada sifatnya. Nah, kata ahli sunnah, kalau Allah itu zat doang, lah mengenalinya gimana? Berarti nggak ada sifat 20. Terus kita kenalnya dia Tuhan bagaimana? Sementara kita mau mengenali sesuatu itu kenal lewat sifat-sifatnya. Saya mau mengenal kamu, ya saya akan cari sifat-sifat kamu. Oh, Bapak Arjo itu tinggi, ganteng, itu sifat-sifatnya kan. Pinter, putih, imut-imut, amit-amit, itu kan sifat-sifatnya. Kalau nggak ada sifat-sifatnya kita nggak bisa mengenali. Ini meja ini ada nggak? Ada. Kamu ada nggak? Ada. Rumah ini ada. Matahari ada. Kok namanya beda-beda? Wong sama-sama ada. Ini disebut meja, kamu disebut orang, kamu disebut rumah, disebut mata. Yang membedakan apa? Yang membedakan apa? Sifat-sifatnya. Itu dong. Karena sifatnya ini sifat meja, maka wujudnya disebut wujud meja. Karena sifat yang ada pada saya sifat orang, wujud saya disebut wujudnya orang. Karena sifat itu sifatnya Allah ada pada dia, wujudnya dia disebut wujud Tuhan. Yang membedakan satu sama lain adalah sifatnya. Kata Mu'tazilah, Allah nggak punya sifat. Kenapa? Kalau Allah ada sifatnya berarti Allah sama kayak kita. Ada zatnya, ada sifatnya. Allah itu kan harus beda sama kita. Jadi Allah itu ya nggak boleh ada sifatnya, cukup zat doang. Itu pahamnya siapa? Mu'tazilah. Nah kalau kita ahli sunnah gimana caranya? Oh nggak begitu. Kalau kamu memaksakan diri menghilangkan sifat Allah, maka kita nggak punya cara untuk mengenal Allah, gitu loh. Nah, Allah itu kita kenali dari sifatnya. Maka Allah itu pada dirinya adalah zat yang bersifat. Lah, bedanya dengan kita di mana? Oh, bedanya dengan kita dari zatnya. Zatnya Allah
bukan benda. Kan sebelum ini kita bahas apa nih? Sebelum sifat ini bahas apa kita? Sebelum sifat qiyamu binafsi bahas sifat apa? Mukhalafah lil. Sebelum bahas qiyamu binafsi, kita bahas mukhalafah lil. Di mukhalafah yang dibahas apa? Zat, sifat, af'al. Itu kan? Zatnya Allah bukan benda. Sifatnya Allah tidak berubah-ubah. Perbuatan Allah tidak butuh alat. Tetap disebut zat, sifat, tapi kita bedakan zatnya dan kita bedakan sifatnya. Kalau zat kita bertempat, ada di bawah, di kanan, di kiri, di atas, di mana saja kita berada pasti punya tempat. Sedangkan zatnya Allah tidak butuh tempat. Sifat kita berubah-ubah, kadang di sini, kadang di sono, kadang kenyang, kadang lapar, kadang sehat, kadang sakit. Itu namanya apa? Sifat. Ya. Nah, perbuatan Allah tidak butuh bantuan, nggak butuh alat. Kalau perbuatan kita, nah itu bedanya. Kalau Mu'tazilah, nggak bisa begitu. Allah pokoknya nggak punya sifat. Lah kalau dia memaksakan Allah nggak punya sifat, kan kita repot mau kenal Allah. Jadi menurut pemikiran Mu'tazilah itu caranya begini. Pokoknya Allah itu nggak boleh sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu ada zatnya, ada sifatnya, maka sifatnya harus dibuang agar Allah nggak sama dengan kita. Berarti sama aja begini. Kalau kamu punya sepatu, terus sepatu kamu pakai, sepatunya kekecilan, biar pas diapain? Ditukar yang gede. Itu pinter namanya. Ya. Kalau sepatunya kekecilan, diapain? Kita punya sepatu kekecilan, biar pas diapain? Tuker yang gede. Mu'tazilah enggak. Biar pas gimana? Potong aja jarinya. Gitu loh. Kalau jari dipotong, kakinya jadi pendek, sepatunya pas, gitu loh. Itu pemikiran Mu'tazilah. Allah itu ada zatnya, ada sifatnya. Lah biar beda sama makhluk gimana? Buang aja sifatnya. Itu sama aja motong jarinya, gobloknya nggak selesai-selesai, gitu loh. Lah bukan dipotong jarinya, bukan dibuang sifatnya, tapi dimukhalafahkan. Begitu mestinya dong. Kalau zatnya kita itu bertempat, zatnya Allah tidak bertempat. Kalau sifat kita itu berubah-ubah, sifat Allah tidak berubah. Begitu caranya. Namanya sifatnya diganti dengan sifat yang pas bagi Allah, gitu loh. Jangan sifat kita disifatkan pada Allah, namanya mustahil.
Lah, biar pas gimana? Ya, sifatnya dipaskan dengan sifat Allah. Nah, sifat Allah yang bagaimana? Sifat yang sesuai dengan zatnya Allah adalah sifat yang tidak mengalami perubahan. Sifatnya Allah tetap la awwala lahu wala akhira lahu, enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Itu dong mestinya. Jadi ini Qiyamu binafsi ini mau bahas bahwa Allah itu adalah zat yang bersifat. Kita juga zat yang bersifat. Tapi bedanya kalau zat kita butuh diciptakan. Gitu dong. Jadi beda yang pertama, zat kita dengan zat Allah bedanya dibahas dalam mukhalafah lil. Beda yang kedua dibahas pada qiyamuhu binafsi. Pada mukhalafah lil hawadis membahas kalau Allah itu bukan benda. Allah enggak di atas, Allah enggak di bawah, Allah enggak di kanan, enggak di kiri, Allah enggak di mana saja. Allah tidak di mana-mana, Allah tidak dalam tubuh. Itu bahas dalam mukhalafah lil hawadis. Lah, kalau bahas dalam qiyamu binafsi, zatnya Allah bagaimana? Zatnya Allah berdiri sendiri dan zatnya Allah tidak butuh diciptakan. Adapun zatnya kita butuh diciptakan. Jadi siapa yang mengimani Allah itu berdiri pada wujudnya yang lain, berarti sama aja mengimani Allah itu sifat. Seperti orang Nasrani mengimani Allah, Tuhan itu berada pada dirinya Yesus. Itu sama aja ngomong kayak polisi. Polisi itu adalah oknum. Polisi itu bisa berdiri pada siapa saja. Jenderal disebut jenderal polisi, mayor polisi, kopral polisi. Berarti polisi itu bisa nempel kemana saja, gitu loh. Nah, kalau Tuhan dimaknai seperti itu, berarti Tuhan itu oknum, sama kayak polisi, gitu loh. Bisa nempel di Bapa, bisa di Roh Kudus, bisa di Yesus, gitu loh maksudnya. Jadi kita nggak boleh mengimani kalau Tuhan itu berdiri pada yang lain. Harus diimani Allah itu berdiri pada dirinya sendiri. Kenapa kok demikian? Karena Allah itu Ghaniyul mutlak, maha kaya secara mutlak. Allah itu tidak butuh pada yang lain secara mutlak. Sedangkan kita sama tidak butuh kepada yang lain, tapi enggak mutlak. Wujud saya enggak butuh sama wujud kamu, wujud saya enggak butuh sama wujudnya meja, tapi wujud saya butuh diciptakan. Ya, nyambung enggak? Nyambung enggak? Yang butuh pada baju ini siapa? Sifat. Berarti yang butuh pada baju adalah putih. Ya. Yang butuh pada meja ini siapa? Kotak. Yang butuh sama Allah siapa?
Yang butuh pada zatnya Allah siapa? Sifatnya Allah, gitu dong. Yang butuh pada zatnya Allah adalah sifatnya Allah. Yang butuh pada zat kita siapa? Sifat kita. Yang butuh pada zatnya meja siapa? Sifatnya meja. Nah, yang butuh kepada sesuatu itu ada dua tadi. Butuh yang maknanya untuk numpang agar dia bisa berdiri. Yang satu butuh untuk bisa diciptakan. Beda ini. Kalau butuh yang pertama, butuh untuk numpang, itu namanya zat. Setiap sifat butuh kepada zat. Karena zat itu dengan adanya zat, sifat itu bisa ada. Kalau nggak ada zat, sifat nggak ada. Yang kedua, butuh diciptakan. Kita butuh kepada Allah itu bukan butuh sama zatnya, tapi butuh diciptakan. Beda nih. Saya nanya sama kamu sekarang, ini biar jelas. Kamu butuh nggak sama istri? Duh. Kamu sifatnya istri. Terus butuh apa? Kamu butuh nggak sama baju? Yang butuh sama baju siapa? Nah, kamu butuh nggak sama baju? Nah, mau ngomong butuh salah, ngomong nggak butuh salah. Ini berpikir namanya, jangan bakar-bakar aja. Kamu butuh nggak sama baju? Butuh apa? Butuh apanya? Butuh kerjanya, gitu. Kita butuh nggak sama Allah? Butuh apa? Kerjanya. Kerjanya Allah apa? Nah, gitu dong. Jadi saya butuh sama baju itu butuh pada kerjanya. Kerjanya baju apa? Oke. Kamu butuh nggak sama istri? Butuh apa? Kalau sama zatnya butuh nggak? Sama zatnya istri butuh nggak? Yang butuh sama zatnya istri siapa? Siapa? Sifatnya. Ya. Yang butuh sama zatnya baju siapa? Sifatnya baju. Yang butuh sama zatnya istri, sifatnya istri. Jadi kamu nanti pulang, saya nggak butuh sama kamu sekarang, gitu. Maknanya butuhnya pada kerjanya. Kamu butuh nggak sama api? Butuh. Butuh apa? Nah, itu nyambung. Jadi yang dibutuhkan untuk berdiri dan butuh pada kerjanya beda ini. Ada dua macam kebutuhan.
Kalau butuh kerjanya itu siapa aja. Tapi kalau butuh untuk berdiri, ya hanya pada zatnya. Jadi kita itu berdiri sendiri, tapi saya butuh diciptakan. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung. Nah, Allah tidak butuh pada yang lain secara mutlak. Udah dirinya berdiri sendiri, nggak butuh juga diciptakan sama yang lain. Kalau kita kan berdiri sendiri, tapi butuh diciptakan sama yang lain, gitu loh. Jadi kita itu selamanya bergantung sama Allah, butuh sama Allah. Ditanya, kamu butuh sama Allah, butuh apanya? Butuh diciptakan, dijadikan iman, dijadikan sehat. Ini butuh dirawat, butuh dipelihara. Itu butuh kerjanya, bukan butuh zatnya, begitu. Yang butuh zatnya Allah siapa? Sifatnya Allah. Nyambung nggak? Ya, jadi kita membahas pada perjumpaan kali ini, kita membahas sifat qiyamuhu binafsih atau ghaniyul mutlak, bahwa Allah Maha kaya secara mutlak, atau Allah tidak butuh kepada yang lain secara mutlak. Kita masuk Isya, kita dengarkan azan Isya bentar.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف ودرجة العلية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا الله ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا وله في الحال والمعال والعيال بجاهك بالمتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit menjadi satu sifat dengan sifat yang lain itu dibahas saling bersambung, saling menjelaskan gitu loh maksudnya. Qidam berarti wujud, wajibul wujud, Allah wajib wujud. Wajib wujud itu pengertiannya apa? Harus ada. Kalau harus ada berarti nggak pernah nggak ada. Nah, yang gimana sih yang harus ada itu dijelaskan dengan qidam baqo. Apa qidam baqo? Yang dimaksud harus ada itu nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Jadi qidam baqo itu menjelaskan wajibul, gitu loh. Sesuatu yang nggak pernah nggak ada itu yang gimana? Oh, yang nggak pernah nggak ada itu berarti yang nggak ada awal, ada akhir. Maka sesuatu yang begitu sama sekali nggak pernah nggak ada, selalu ada, maka disebut namanya wajibul wujud. Terus qidam baqo, sesuatu yang qidam baqo itu wajib mukhalafah lil hawadis, mesti nggak ada samanya. Kenapa? Karena yang lainnya nggak ada yang qidam baqo. Yang qidam baqo hanya Allah. Berarti Allah itu wajib mukhalafah lil hawadis, wajib beda sama yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada yang lain yang punya sifat qidam baqo. Yang qidam baqo hanya Allah. Berarti Allah berbeda dengan semua makhluknya. Gitu. Jadi sifat yang satu dengan sifat yang lain saling menjelaskan. Terus qiyamu binafsi dijelaskan lagi dengan apa, mukhalafal hawadis dijelaskan lagi dengan qiyamu binafsi, bahwa Allah itu pada dirinya ya ada zat dan ada sifatnya, gitu loh. Mukhalafah yang dimaksud bukan mukhalafah seperti pahamnya Mu'tazilah, gitu loh. Kalau mukhalafah pahamnya Mu'tazilah tadi apa? Allah itu zat tapi nggak punya, itu mukhalafah yang keliru, gitu loh. Yang dimaksud oleh ulama ahli sunnah bukan mukhalafah yang seperti itu, tapi mukhalafah yang jelas, yang Allah ya zat, Allah ya sifat, Allah ya punya perbuatan tapi beda. Zatnya bukan benda, sifatnya tidak berubah-ubah, perbuatannya
tidak butuh pada alat dan bantuan. Kan jelas ini mukhalafah yang dipahami Ahlussunnah wal Jamaah. Hingga setelah paham mukhalafah yang seperti itu, lanjut kepada qiyamu binafsi, maknanya Allah itu zat dan sifat. Nah, bedanya apa dengan zat dan sifat kita? Oh, bedanya zat dan sifat kita diciptakan. Zat dan sifatnya Allah tidak diciptakan. Terus nanti setelah ini akan bahas apa? Wahdaniyah. Walaupun Allah itu zat dan sifat, dengerin. Walaupun Allah itu zat dan sifat, tapi disebut wahdaniyah. Walaupun pada dirinya ada zat dan ada sifat, tetap disebut wahdaniyah. Kok bisa? Nanti kita jelaskan. Nah, kalau kata Mu'tazilah, kalau ada zatnya, ada sifatnya, ya nggak bisa wahdaniyah. Ada dua. Biar wahdaniyah gimana? Buang satu. Ini namanya geblek, gitu loh. Kayak tadi punya sepatu yang kekecilan, biar pas diapain? Waras nggak itu kira-kira? Gitu loh. Biar jelas memandang Allah, agar menemukan makna wahdaniyah, agar wahdaniyah itu pas pada Allah, gimana? Buang sifatnya Allah. Ya repot begitu, kok main buang-buang aja. Bukan dibuang sifatnya, tapi disucikan, gitu loh, agar nggak sama dengan sifatnya makhluk, agar sifat itu menjadi layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kajian kita. Makanya kalau ngaji ini jangan putus di jalan, karena ini berkait satu sifat dengan sifat yang lain, saling berkesinambungan, saling menjelaskan, hingga dengan 20 sifat kita jelas banget, oh ini loh yang namanya Allah, ini loh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ini loh Tuhan yang berhak untuk disembah, gitu. Sampai nanti kita disebut namanya orang yang ma'rifat, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang paham oleh Allah, dikuatkan iman kita, dikuatkan akidah kita, dikuatkan akal kita, dikuatkan keimanan kita, hingga kita bisa membawa iman ini sampai nanti akhir hayat kita, bisa selamat di dunia sampai di akhirat, dijauhkan dari segala kesyirikan, dijauhkan segala keraguan-raguan, dijauhkan segala kebodohan, dijauhkan segala tidak jelas tentang Allah, hingga kita betul-betul faham tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tergolong orang-orang yang ma'rifatullah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna lala israfna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awradi waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.